Nggih, saya buka nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo. Salam. Ya, Salam. Mas Mbak, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Pak. Oke, ya setelah mungkin hampir 2 bulan kalian libur ya dari dulu apa sih akhir Desember sampai sekarang pertengahan Februari, sekarang baru mulai perkuliahan lagi. Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke. Amin. Ini kalian sudah dapat kuota dari pemerintah belum? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Ya, sementara mungkin pakai ini kuota kalian dulu aja, nanti kemudian kali saja nanti dapat bantuan dari pemerintah seperti semester yang kemarin ya, dapat bantuan paket kuota internet sesuai dengan nomor yang dulu didaftarkan. Nah, sekarang sebelum dimulai dipersilakan berdoa dulu, berdoa dipersilakan. Ya, cukup. Nah, Mas Mbak, karena KRS masih diperpanjang, artinya si pedar belum siap untuk digunakan karena itu belum semuanya bisa masuk ke si pedar karena kemungkinan masih ada perubahan dan seterusnya. Jadi untuk pertemuan pertama kita menggunakan Google Meet dulu ya. Ini saya rekam pertemuan ini sehingga nanti teman-teman yang lain yang mungkin sulit sinyal ataukah tidak ada kuota dan seterusnya nanti bisa melihat rekamannya ya suatu hari gitu dan seterusnya. Oke, apakah bisa dimulai? Bisa, Pak. Oke, nah ini tampilannya sudah Bisa, bisa Pak. dilihat ya? Sudah bisa ya? Bisa, Pak. Nah, Mas Mbak di sini ini adalah lanjutan dari mata kuliah kalkulus dasar 1. Kalkulus dasar 1 terakhir kemarin sampai kegunaan dari turunan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya pada materi integral sebenarnya. Jadi materi kalkulus dasar 2 ini itu materinya ada integral, teknik pengintegralan atau cara-cara mengintegralkan, kemudian kegunaan dari integral, dan yang terakhir itu adalah persamaan diferensial. Ini kolaborasi antara integral dan juga turunan. Nanti referensinya masih sama yang digunakan dengan yang pada saat kalkulus dasar 1 ya, masih ini. Nah, untuk materi integral ini sebenarnya kalian sudah dapatkan waktu SMA ya. Cuma karena ini kan kalian di teknik industri sehingga mungkin ya tidak semuanya sama gitu dulu pada saat kalian di SMA. Mungkin ada yang hanya sampai integral apa, ada yang tidak pakai trigonometri dan seterusnya. Oleh karena itu sebenarnya lebih pada ke penyetaraan. Jadi semuanya nanti disamaratakan mendapat materi dasarnya, namanya kalkulus dasar. Itu integralnya sama gitu di perkuliahan ini. Nah, kemudian untuk penilaiannya semester ini saya menawarkan ya, yang saya nilai adalah keaktifan sebesar 15%. Keaktifan di sini itu termasuk kalian kehadiran, karena kehadiran itu minimal 80%. Jadi kalian diwajibkan sesuai dengan peraturan akademik itu hadir minimal 80%. 80% itu sekitar ya 12 atau 13 pertemuan. Jadi kalian boleh izin atau misalkan mau apa itu boleh 3 kali pertemuan gitu. Misal kalau mau izin dan seterusnya. Nah, nanti ini 15% keaktifan di sini tadi ya dinilai dari kehadiran, terus kalian dari diskusi di sekitar ataupun
tanya jawab dari perkuliahan ya, kemudian juga penilaian yang lain. Kemudian untuk tugas, nanti ada tugas kelompok atau individu, ataupun tugas yang lain itu nanti bobotnya 25%, sedangkan UTS itu nanti 30% dan UAS 30%. Karena memang UTS dan UAS itu minimal 30%. Kemudian untuk mencari nilai akhirnya, kalian tinggal kalikan 15% kali, misal kalian dapat keaktifannya totalnya 90, ditambah 25%. Nah, rata-rata tugasnya misal 85 kali UTS-nya sekian, UAS sekian, nanti dapatlah nilai. Nah, nilai kalian nanti masuk kemana? Saya ingatkan sekali lagi, di UST syarat minimal lulus itu C. Jadi kalau kalian nilainya C itu ke atas, ini sudah dianggap lulus. D pun bisa lulus kalau D asalkan maksimum 7 SKS, artinya sekitar 3 mata kuliah boleh nilainya D. Jadi tidak perlu. Tapi kalau nilainya E itu wajib diulang. Nah, tapi masa kalian mau ambil standar minimum, artinya kalian ambil C gitu. Kan tidak. Pastinya kalian mungkin targetnya, karena ini semuanya sama rata ya, artinya itu tidak dibedakan yang SMA, SMK, dan seterusnya, latar belakang, dan seterusnya. Apalagi saya juga tidak melihat latar belakang dulu kalkulus dasar satunya seperti apa nilainya, tidak ya. Jadi semuanya netral. Monggo kalian tinggal usaha kalian, belajarnya, dan juga prosesnya gitu. Nah, nanti di sini nilai kalau mau dapat A ya ini rata-ratanya nilai akhirnya harus 90 sampai 100 ya, minimal 90 dan seterusnya ya. Kalau misal mau aman ya B lah ya, 68 rata-ratanya sampai 75. Nah, baru dapat B. Nah, monggo ya, kalian sudah merasakan satu semester kemarin mungkin dengan mata kuliah yang lain juga mendapat nilai mungkin yang bervariasi kan, tidak semuanya dapat A gitu. Mata kuliah yang lain juga ya, nanti monggo kalian bisa adaptasi lagi ya. Oke. Adapun motivasi belajar kalkulus dasar 2, jadi kenapa kalian perlu belajar ini? Ya, sebenarnya ini karena lanjutan dari mata kuliah kalkulus dasar 1. Jadi yang pertama untuk misal kalian bisa studi lanjut nanti kalau misal mau S2 teknik industri dan seterusnya bisa terpakai ya materi integral. Yang kedua dasar untuk mata kuliah selanjutnya. Di mata kuliah teknik industri yang lain-lainnya misalnya fisika ataupun yang lainnya itu nanti kalian menggunakan konsep ini kalkulus dasar 2 yaitu tentang integral dan seterusnya. Dan pastinya adalah aplikasi dari integral. Salah satu aplikasi dari integral itu adalah untuk mencari luas ya, luas daerah atau mencari volume benda putar atau mencari lain-lain gitu ya. Jadi misalkan ya ilustrasinya orang tua kalian punya sawah atau punya pekarangan atau lahan yang bentuknya itu tidak beraturan. Maksudnya bukan persegi panjang, bukan lingkaran, atau segitiga, dan seterusnya. Tapi bentuknya itu aneh, gitu. Nah, itu kan kalian untuk mencari luas yang secara tepat, itu susah kan, kalau pakai cara rumus yang dulu pada saat kalian sekolah atau SMA, mungkin susah untuk mencari luasnya. Sehingga untuk mempermudahkannya, kalian menggunakan integral. Nah, selanjutnya, oh ya, sebelum saya lanjut ke sini, ada pertanyaan? Mungkin kalian ada konfirmasi tentang kontrak perkuliahannya, usul atau sudah sepakat dengan bobot-bobot seperti tadi itu? Udah sepakat, Pak. Insya Allah sepakat. Ya udah, silakan ya. Sebenarnya berapapun bobotnya, kalau kalian semuanya maksimal, misal punya target minimalnya 80 setiap tugas, setiap kuis atau yang lainnya gitu, insya Allah tetap nilainya maksimal juga gitu. Jadi sesuai dengan target kalian sebenarnya. Oke, saya langsung masuk ke materi pertama. Nah, kita belajar pertama itu adalah tentang integral.
Nah, di sini integral kita belajar dulu pertama-tama munculnya integral ya. Nah, mungkin yang beberapa dari kalian mungkin yang belum tahu gitu sebenarnya integral itu apa sih gitu kan. Nah, jadi pertama-tama munculnya integral itu awalnya dari luas daerah. Nah, jadi salah satu asal-usul dari munculnya konsep integral adalah masalah luas daerah. Kalian perhatikan gambar berikut. Kalau kalian mencari luas persegi ini kan persegi panjang. Jadi luasnya itu adalah panjang kali lebar atau L dikali dengan W. Ya, kalian sudah tahu dari SD ya. Kemudian kalau mau mencari segitiga, luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali B dikali dengan H. Itu kalau segitiga. Kalau kalian misal mau mencari luas ini, yang poligon ini, yang ini. Ini kan tinggal kalian cari segitiga ini, luas ini, tambahkan luas ini, tambah luas ini, tambah luas ini. Jadi jumlahan dari luas-luas ini kamu partisi. Nah, itu ilustrasinya ya. Jadi di sini untuk mencari luas daerah di atas, kalian tadi ada keterangannya di sini ya. Luas persegi panjang, panjang kali lebar yaitu L kali W, segitiga dan seterusnya. Yang tadi saya sampaikan sudah saya tulis di sini. Monggo nanti kalian pahami, baca kembali. Nah, sekarang permasalahannya, kalau yang bentuk-bentuk yang umum seperti di sekolah dulu, kalian tidak ada masalah ya. Tapi bagaimana kalau untuk mencari luasnya ini, mencari luas dari bangun ini? Caranya gimana? Nah, di mana ini adalah luas yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, di mana batasnya itu dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Saya namakan daerah S, yaitu daerah yang warna agak biru muda gini. Di mana batasnya itu X-nya dari A sampai B, Y-nya dari 0 sampai Fx. Nah, kalian disuruh mencari luas ini. Karena ini luasnya tidak menyerupai lingkaran, tidak menyerupai segitiga, segi empat, dan seterusnya. Tapi kalian, nah, caranya gimana? Nah, kita coba ya. Kita mencari luas daerah S yang ini di bawah kurva Y sama dengan Fx, dari X sama dengan A sampai X sama dengan B dan sumbu X. Nah, untuk mencari luasnya itu mungkin sulit ya, karena bukan bangun datar yang biasa kalian lihat sebelumnya. Sehingga untuk menentukan luas daerah yang S ini, kalian caranya dengan cara mempartisi atau membagi-bagi daerah ini menjadi beberapa bagian-bagian. Nah, hal ini sudah ditemukan oleh Riemann. Jadi kalian partisi, dibagi-bagi, nah, ditarik di garis-garis, potong-potong bahasanya. Nah, terus nanti masing-masing kecil-kecil bagian-bagian itu kamu cari luasnya, kan itu adalah persegi panjang. Nah, jadi kalau diilustrasikan seperti ini. Nah, jadi yang gambar ini misal fungsi Y sama X kuadrat ini dibagi 4. Nah, dari bagi 4 bagian. Nah, sehingga diperoleh ini persegi panjang yang 1, yang 2, yang 3, yang 4. Lebarnya semuanya sama, seperempat, 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 seperempat. Tingginya yang beda-beda. Ada yang 1 tingginya, ada yang 3/4, ada yang setengah, ada yang seperempat. Nah, ini kan soalnya itu adalah kalian disuruh mengestimasi, memperkirakan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat, dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1 dengan metode persegi panjang ini, partisi. Jadi kalian pakai persegi panjang. Awalnya kalian bagi 4, interval dari 0 sampai 1, kemudian tarik garis sampai mentok di kurva Y sama dengan X kuadrat, kemudian kalian bentuk persegi panjang ini. Nah, untuk menyelesaikan ini sebenarnya soal ini ada 2 cara, menggunakan right and the point ya, dan juga left and point. Kalau right and the point berarti nanti di sini kalian kan punya S1, S2, S3, S4. Nah, berarti mencari lebarnya kan seperempat ini masing-masing. Kalian tarik, nah, tegak ke kanan ya, membentuk persegi panjang. Garis tegak dulu, kemudian ditarik ke kanan ini, membentuk persegi panjang ya. Nah, sehingga dapat
digambar garis tegaknya. Itu X sama dengan 1/4, X sama dengan 2/4 atau setengah, dan X sama dengan 3/4. Nah, untuk mencari tinggi dari persegi panjangnya, yaitu dengan cara memasukkan ke fungsinya, ini sebenarnya X kuadrat. Sehingga di sini X-nya dimasukkan ke X kuadrat. Sehingga jadi apa? 1/4 kuadrat, kemudian setengah kuadrat, 3/4 kuadrat, dan 1 kuadrat. Nah, sehingga di sini hasilnya seperti ini. Kemudian, untuk mencari luas seluruhnya, kalian tinggal jumlahkan saja luas persegi panjang tersebut. Ya, jadi masing-masing luas persegi panjangnya dijumlahkan. Berarti ini lebarnya kan 1/4 dikali dengan tingginya 1/16 atau 1/4 kuadrat tadi. 1/4 dikali dengan setengah kuadrat, 1/4 dikali 3/4 kuadrat, dan 1/4 kali dengan 1 kuadrat. Sehingga diperoleh 15/32 atau 0,46875. Nah, sehingga di sini luas daerah yang diperkirakan dengan right and the point adalah 0,46875. Oke. Jadi begitu ya, Mas Mbak ya. Jadi kalian intinya tuh tadi dibagi 4 ini, kemudian dibuat persegi panjang, kemudian kalian cari masing-masing luas persegi panjang ini. Cari luas ini, cari luas ini, cari luas ini, cari luas ini, kemudian dijumlahkan. Sehingga diperoleh luasnya itu adalah 0,46875. Mas Mbak, di sini suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oh ya. Terima kasih ya. Ada pertanyaan tidak sampai yang tadi ini? Dengan Tidak, Pak, right tidak. and the point. Tidak ya? Belum. Oke, kita lanjutkan. Oh iya, silakan. Kalau luas daerahnya itu diganti seumpama persegi, bisa apa enggak, Pak? Enggak harus persegi panjang kan, Pak? Oh, kalau persegi tidak bisa, Mbak, tergantung Mbak atau Mas ya. Ya, jadi tidak bisa kalau persegi karena tidak selalu bentuknya persegi. Ya, tergantung fungsinya sih. Kalau dia fungsinya sepertinya tidak mungkin terbentuk persegi, Mbak, pasti persegi panjang nih. Karena kan ini lebih tinggi tuh. Jadi pasti kan persegi mah panjang dan lebarnya harus sama. Gitu. Paham nggak? Paham, Pak? Ya, jadi harus itu ya, harus persegi panjang gitu pasti. Karena persegi pun itu adalah bentuk khusus dari persegi panjang sebenarnya, di mana panjang dan lebarnya sama gitu. Jadi amannya pakai persegi panjang aja konsepnya. Oke, selanjutnya saya lanjut. Tadi pakai right and the point ya, pakai intinya itu adalah pakai kanan gitu ya, yang sebelah kanan. Sekarang kalau sebelah kiri bagaimana? Namanya left and the point ya. Jadi caranya itu adalah kalian tadi bagi 4 ya, partisinya tadi dari yang bagi 4 itu, terus kemudian nah kalian tarik ke kanan garis mendatar dari titik-titik itu. Kalau tadi kan dari kanan ya, dari kanan ke kiri. Kalau yang tadi nih, kalau yang tadi kan cara menariknya kan dari sini tuh ke kanan nih, ke kiri ya, nih di sini. Terus ke sini, ke kiri, terus ke bawah, ke kiri. Tapi kalau yang left and the point itu dari kiri ke kanan kan namanya juga left, ya. Kalau ini kan nggak dapat nih yang sebelah sini. Nah, mulainya dari 1/4 ini ke kanan kalau sekarang. Nah, tapi mulainya dari kiri. Nah, terus geser ke kanan, tarik garis ke kanan, tarik garis ke kanan, sehingga hanya terbentuk 3 buah persegi panjang, yaitu ini. Nah, sehingga lebarnya kan 1/4. Sehingga untuk mencari luasnya, jadi sama seperti yang tadi ya, yang ini sudah ada jelas ya penjelasannya, sehingga titik-titiknya 1/4, setengah, dan 3/4 ya. Kemudian dimasukkan ke fungsinya, yaitu X kuadrat, karena fungsi fx-nya kan X kuadrat. Sehingga diperoleh 1/16, 1/4, 9/16.
Kemudian untuk mencari luas persegi panjangnya, karena lebarnya semuanya sama dengan 1/4, ini kan semuanya lebarnya disetting, dibuat sama 1/4 semua, biar nanti tidak bingung. Sehingga kalau dikalikan panjang kali lebar, berarti kan jadi 1/4 kali 0 kuadrat, tadi kan yang pertama 0, yang kedua 1/4 kuadrat, setengah kuadrat, dan 3/4 kuadrat. Sehingga totalnya adalah 7/32, atau 0,21875. Sehingga luas daerah S yang diperkirakan dengan menggunakan left and the point itu adalah 0,2. Nah, kalau pakai right nih, kalau left and the point kan dia kurang tuh. Artinya kan sebenarnya mau mencari luas fullnya ini, tapi ini bolong nih, nggak kehitung ini kosong, kan rugi. Nah, tapi kalau yang ini korupsi, artinya tuh berlebih nih kalau right. Nah, ini kan melebihi batas, padahal yang diminta cuma ini. Nah, sehingga akan menjadi batas kiri dan batas kanan. Left and the point itu adalah batas kiri, yaitu 0,21875, dan right and the point itu adalah batas kanan. Jadi, dengan menggunakan metode right dan left itu, kita hanya bisa menentukan bahwa luas daerahnya itu sekitar gitu ya. Jadi, belum bisa mengetahui pasnya berapa gitu. Jadi, dia luasnya tuh hanya di antara 0,21875 kurang dari luas, A itu adalah luas ya, sama CL. Nah, kurang dari 0,46875. Nah, itu. Jadi kita belum tahu berapa pastinya. Nah, itu. Nah, untuk menentukan berapa pastinya, kita menggunakan limit. Nah, ini ada definisinya. Nah, jadi di sini luas daerah S di bawah fungsi kontinu Y sama dengan Fx adalah limit dari jumlahan partisi luas pendekatan persegi panjang, yaitu L sama dengan limit N menuju hingga dari Rn, yaitu Fx1 kali delta X ditambah Fx2 kali delta X tambah Fx3 kali delta X, dan seterusnya sampai Fxn delta X. Nah, ini untuk mencari luasnya. Selanjutnya, karena tadi mau mencarinya itu pada interval A sampai B dan lebar persegi, maka mencari lebar persegi panjangnya kan dibuat sama. Karena ini mau dipartisinya sebanyak N, maka caranya tinggal B dikurangi A, batas atas kurangi batas bawah dibagi dengan N. Seperti yang tadi contoh itu berarti kan 1 kurangi 0 bagi 4 gitu ya, jadi 1/4 gitu B. Nah, itu lebarnya. Untuk mencari suku-sukunya di sumbu X-nya itu tinggal batas bawah ditambah dengan I kali delta X. Berarti di sini 1 kali delta X, 2 delta X, 3 delta X, dan seterusnya. Nah, jadi kelihatan dari gambarnya nanti di bawah. Oke, kemudian untuk lebarnya sama ya, sehingga luasnya nanti adalah jumlahan dari perkalian atau luas dari jumlah persegi panjang itu. Kalau diilustrasikan seperti ini, nah ini adalah A, ini X1, X2, X3, dan sebenarnya tadi kalian cari, ini adalah delta X, lebar-lebarnya masing-masing sama delta X, dan ini adalah tingginya, yaitu Fxi, ya. Itu adalah merupakan tingginya adalah Fxi, seperti yang contoh. Nah, tadi contoh 1 kan kita hanya mengestimasi luasnya itu di antara berapa sama berapa, belum tahu persis luasnya itu berapa. Maka untuk mengetahui persis luasnya itu berapa kali N, jadinya 1/N. Kemudian ini kan ilustrasi gambarnya seperti ini yang anggapannya itu adalah N. Jadi masing-masing lebarnya adalah 1/N. Fungsinya, tingginya adalah Y sama dengan X kuadrat, ya. Dari 0 sampai 1. Ini soal yang sama. Nah, kemudian untuk mencari titik-titik yang di sininya, rumusnya adalah Xi sama dengan A ditambah I kali delta X. Berarti A-nya yang pertama kan 0, ya. 0 ditambah 1 kali 1/N lebarnya. Atau ini, jadi 1/N. Kemudian yang kedua 2/N, 3/N, dan seterusnya. Nah, untuk mencari tingginya, maka kalian tinggal masukkan ke fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Sehingga jadi 1/N kuadrat, 2/N kuadrat, 3/N kuadrat, dan seterusnya gitu.
Sehingga jumlahan dari semua luas persegi panjangnya itu adalah ini. Panjang kali lebar, lebar kali panjang. Berarti 1/n semua tuh. Dikali dengan 1/n kuadrat, 2/n kuadrat, dan seterusnya sampai n/n kuadrat. Kemudian ini 1/n keluar. 1/n kuadrat juga keluar. Karena kan ini ada n kuadrat, n kuadrat, n kuadrat ya, keluar. Nah, sisanya kan berarti tinggal 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai n kuadrat. Nah, kemudian ini jadi 1/n kali 1/n pangkat 2, jadi 1/n pangkat 3. Berarti kan jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai n pangkat 2 dan seterusnya ini. Nah, kita tahu bahwa ini merupakan deret ya. Rumus dari deret 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ini itu adalah n kali n plus 1 kali 2n plus 1 per 6. Ini SMA dulu kalian sudah bisa ya, pernah belajar ini. Nah, pas dimasukkan, berarti kan 1/n pangkat 3 dikali dengan ini, n-nya kan kecoret. Nah, berarti kan jadinya ini tinggal n plus 1 kali 2n plus 1 dibagi dengan 6 kali n kuadrat. Sehingga kalian keluarkan 1/6-nya, kemudian ini dipecah 6 plus 1 per n, yang ini 2n plus 1 per n, sehingga diperoleh 1 plus 1 per n dan 2 plus 1 per n. Kemudian dimasukkan limit tahingganya, kalau 1 per tahingga kan 0. 1 per tahingga 0, sehingga jadi 1/6 dikali 1 dikali dengan 2. Ini materi limit, yaitu sama dengan 1/3, yaitu 2/6 atau 1/3. Sehingga luas aslinya itu 1/3, yaitu 0,3333. Yaitu berada pada interval yang tadi, left dan right and the point, yaitu 0,218 ini dan sampai 0,4, yaitu 0,33 berada di sini. Jadi nilai asli luas daerah yang di atas tadi, kurva yang di atas itu adalah 0,333 ya, dengan proses perhitungan ini menggunakan jumlahan Riemann ya, luas dari peristiwanya. Tapi ini bedanya tuh dibaginya n, karena kalau dibaginya itu n, itu kan akan mendekati luas sebenarnya gitu. Ilustrasinya gini, kalau misalkan kalian contohnya yang right and the point, kalau diperbesar, tadinya kan seperti ini, masih banyak sisa-sisa nih. Kalau ditambah n-nya, misal jadi 30, itu akan semakin rapat gitu, sesuai dengan aslinya. Apalagi kalau n-nya 50, itu udah hampir sama dengan bendanya. Kalau misalkan n-nya 100 atau 1000, mungkin akan hanya berupa garis-garis saja, mungkin akan lebih sesuai dengan aslinya. Begitu juga untuk yang left and the point. Di sini ilustrasinya, kalau n-nya diperbesar, misal 10 masih banyak yang kosong-kosong ini loh, yang tidak kehitung, kan sayang gitu ya, tidak. Tapi kalau saya tambahkan n-nya 30, nah masih ada sisa nih, bolong-bolong ini, putih-putih ini. Tapi kan lumayan. Apalagi kalau 50, nah udah hampir rapat tuh, hampir sama. Tapi tetap ada sisa. Nah, kalau mau sama persis ya berarti n-nya yang menuju tahingga, misal dipotong-potong atau dipartisi sebanyak 1000 kali gitu dan seterusnya. Jadi itulah ilustrasinya ya, kalian mencari integral ya, mencari luas daerah dengan menggunakan konsep integral. Jadi di sini belum menggunakan integral dulu, tapi masih tadi sempat ini ya, Mas Mbak, ini masih bisa didengar? Masih Pak, masih. Bisa Pak. Bisa Pak. Oh ya. Masih Pak, masih bisa Pak. Oke. Kalau bisa itunya dikirim Pak. Apanya? Itu materinya. Oh iya, nanti saya kirim. Oh iya Pak, siap, makasih. Nanti saya kirim PDF dan juga ininya, apa sih namanya tuh?
videonya ya. Untuk videonya rekaman ini kan saya rekam pakai Google Meet, nanti saya linkkan ke YouTube ya. Kali saja nanti ada yang mau mengulang-ulang lagi atau misal yang belum bisa bergabung. Karena ini kan baru 30 yang bergabung. Coba saya presensi satu persatu ya. Mei Nur Rohmat. Nggak ada ya. Yosua. Ada, Pak. Yosua ada ya. Oke. Sahril Gunawan. Sahril belum hadir ya. Modestus Supriya. Nggak ada. Bagas Saputro, halo. Hadir, Pak. Hadir. Satria Kala Lembang. Hadir, Pak. Muhammad Maulia Izul Haq. Hadir, Pak. Koki Sanjaya. Hadir, Pak. Nur Cica. Hadir, Pak. Diki Sarjono. Hadir, Pak. Rahmiyanti. Hadir, Pak. Waliudin. Waliudin nggak ada ya. Nur Yudanto. Hadir, Pak. Adwin Dwi. Hadir, Pak. Bagas Aji Saputra. Hadir, Pak. Borneo Joko. Hadir, Pak. Rizky Rijal Munir. Hadir, Pak. Muhammad Irzan Khairul Malik. Hadir, Pak. Oke. Alvito. Hadir, Pak. Rusman Payong. Gak hadir ya. Hadir, Pak. Oh ada. Ya, Mas Rusman ada ternyata ya. Yoga Dwi Sumaji. Hadir, Pak. Muhammad Fadil Al-Afghani. Hadir, Pak. Andika Lutfi. Hadir, Pak. Madana Rimastiwi. Hadir, Pak. Nevada. Hadir, Pak. Muhammad Azani Akbar. Hadir, Pak. Rangga Saputra. Rangga Putra Hadir, Pak. Iskandar. Alfandi Imam. Alfandi belum hadir ya. Muhammad Akyas. Muhammad Akyas juga belum ada. Aldi Miguel. Aldi Miguel tidak ada. Yusuf Suhron. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Ahmad Nur Qayyum. Hadir, Pak. Muhammad Fadlur Rahman. Hadir, Pak. Emi Pratiwi. Hadir, Pak. Fatur Ardiansa. Fatur Ardiansa belum ada. Kayaknya masalah jaringan, Pak. Oh iya. Kemudian satu lagi itu adalah Wahyu Gilang Prasetyo. Hadir, Pak. Oke ya, ya tadi masih dimaklumi ya untuk pertemuan pertama ya karena memang pertama kalian belum dapat kuota dari pemerintah, mungkin alasan yang lain juga masih dimaklumi. Terus yang kedua itu
Mungkin sinyal di daerah kalian mungkin ya, dan seterusnya ya. Nanti monggo dikomunikasikan saja. Nah, ini saya kasih latihan ya. Mas Mbak, ini saya kasih latihan. Kalian kerjakan latihannya, tapi bukan PR, bukan tugas gitu loh. Jadi tidak perlu dikumpulkan, tapi hanya untuk latihan. Paham tidak? Iya, Pak. Paham. Iya, Pak. Ya, saya kasih soal latihan, tapi tidak perlu kalian kerjakan. Tidak perlu dikerjakan, tidak perlu dikumpulkan ya, karena ini perlu pertemuan pertama. Artinya untuk latihan kalian, tapi ini akan saya tanyakan minggu depan gitu. Misal saya acak nih, ambil nama misal Mas Muhammad Akyas atau siapa di sini yang sudah jelas Azani Akbar atau Muhammad Irzan gitu misal. Jawabannya berapa Mas yang kemarin? Nah, dan seterusnya. Oke, jadi ini hanya untuk latihan, sifatnya sunnah ya, jadi tidak dikumpulkan, intinya itu. Tapi itu besok pertemuan depan akan saya tanyakan gitu, jawabannya berapa gitu, dan seterusnya. Gitu ya, Mas Mbak ya. Baik, Pak. Nah, ini setelah ini saya akan kirimkan file PDF ya. Sambil menunggu nanti yang file YouTube-nya yang videonya saya coba masukkan ke YouTube dulu. Kemudian nanti juga saya sekalian kirim ininya ya, PR-nya. PR-nya itu ya hanya untuk latihan saja, tapi tidak dikumpulkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya. Sambil nanti kalian kan ada latihan secara mandiri tadi soal yang akan saya kirimkan ya. Jadi selama jam ini kan masih ada waktu sampai pukul sekitar 10 berapa 45 kayaknya. Nah, nanti kalian gunakan untuk mengerjakan latihan-latihan soal atau memahami materi lagi gitu. Nanti minggu depan kita bahas PR-nya dan kita konfirmasi. Saya ambil sampel ya, misal kalian di sini ada yang sudah atau itu dari saya akhiri, dari saya cukup sekian, saya tutup, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk yang pertemuan pertama ini sementara belum ada diskusi di Sipedar dulu ya, sambil nunggu ini saja nanti. Kalian kerjakan dulu aja. Saya izin keluar ya, Mas Mbak ya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, Pak. Adwin. Tumba mana Tumba? Opo? Halo, Koki Sanjaya. Hati asih turu. Iya, Pak. Halo, Matus. Pungpo. Koki, itu yang di grup kewirausahaan nih suruh isi. Gimana? Yang di grup kewirausahaan itu suruh ngisi. Iya, biodata aja kayaknya. Atur ngatus. Oh, ya udah ngisi. Kok Anda kampung ya ini? Tur, nangi tur. Cak nangi. Cari mana nih Bagas tur?
Ayo. Mau ngopi? Mas, sepatunya mas. Wis, sudah.